sedulur, kembali lagi ya kita ke pembahasan perkabelan yang yang di part 1 ya, yang di part 1 ya. Tadi yang kelistrikan bodinya sudah ya, jadi bisa dicek di video di atas ini ya, itu. Nah, berikutnya kita bahas yang pengisian dan kelistrikan engine atau kelistrikan mesin ya. Itu jadi yang belum kita bahas atau kita rakit, sebenarnya wis tak sambung, tapi nanti tetap saya jelaskan. Ini baru saya sambung ini. Nah, untuk pengisian itu di sepeda motor itu ada 2 tipe atau 2 macam, yaitu full wave dan half wave ya. Nah, terus yang Mega Pro ini atau Neotech itu masih basicnya half wave. Jadi sepulnya masih pengisiannya 1 ya, kabel pengisiannya 1. Nah, yang mana pengisian dari half wave itu masih outputnya masih di bawahnya full wave ya. Jadi yang full wave itu sudah full semua kebutuhan sumber arus listriknya itu dari aki atau baterai. Nah, terus dari outputnya yang dari sepul itu ya sing kena wis gede, soalnya pengisiannya 2 atau dikhususkan untuk pengisian semuanya. Nah, terus yang ini kita cari soketnya yang dari sepul ya, yang ini yang keluaran dari sepul. Untuk pengisian itu warnanya putih ya, kebanyakan pengisian itu warnanya putih. Nah, pengisian ini menuju kemana? Menuju ke soket kiprok ya. Soket kiprok ada 4 ya, ini pakai yang kiprok 4 atau kiprok standarnya ya, seperti ini. Jadi ada 4 pin ya. Nah, ini harus hafal posisinya ya. Kalau di Honda ya, kalau di kiprok Honda itu yang soket nomor 1 itu yang ini ya. Jadi soket nomor 1 itu adalah lampu ya. Karena ini soketnya sudah ganti ya, ini bukan ori, tentunya kabelnya juga berbeda. Yang 1 ini adalah kabel lampu ya, kabel lampu menuju ke lampu depan. Terus yang soket nomor 2 itu menuju ke aki ya, positif aki. Yang nomor 3 itu ke ground atau masa. Yang nomor 4 yang dari sepul pengisian tadi, warna putih ya, ini wis buluk warna putih. Nah, ini nantinya yang dari sepul akan masuk ke kiprok ya. Jadi kita lihatnya seperti ini ya, posisi lihatnya seperti ini, masuk ke kiprok sini, disearahkan. Jadi yang dari sepul ini masih arusnya masih AC atau bolak-balik, disearahkan dulu oleh kiprok sebelum masuk ke aki ya. Disearahkan menjadi arus DC ya, dari AC ke DC. Diingat-ingat, AC ke DC ya, karena aki atau baterai itu arusnya DC atau searah, jadi tidak boleh arus AC masuk ke aki ya. Itu jadi disearahkan, baru keluar dari kabel merah ini menuju ke aki ya. Nih, menuju ke aki.
itu pengisiannya ya. Jadi ini sudah saya sambung ya, untuk pengisiannya sudah saya sambung, tinggal ini nanti kita buatkan sekun ya, kita buatkan sekun untuk masuk ke akinya. Ini pengisian sudah, terus ke pengapiannya ya. Untuk Mega Pro atau Neotech itu pengapiannya itu harus DC ya, harus DC. Jadi pakai CDI DC. Nah, jadi sumbernya itu dari aki. Kalau akinya tidak ada ya, itu ambilnya dari ini tadi ya, dari kiprok yang menuju ke aki tadi ya, digantikan oleh ini kalau akinya tidak ada atau drop ya. Tapi lebih baik kalau pengapian DC ya harus pakai aki ya, agar arusnya stabil ya, tegangannya stabil, tidak naik turun. Nah itu ini untuk CDI nya itu sama dengan Shogun ya, Shogun 110 itu sama persis ya. Jadi soketnya ini ya, soketnya nah seperti itu. Nah terus kita ini belum saya rakit ya, nanti tak tunjukkan posisi soketnya ya, karena kalau mau ini saya rakit ini belum saya rapikan ini ya, masih ora arian. Nah untuk soketnya kita lihatnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi posisinya untuk kuncian soketnya, yang soket 4-nya itu kunciannya berada di atas ya, berada di atas nih, fokus nih sih, berada di atas. Nah yang soket yang kecil ya, soket ini saya namakan soket kecil, itu kuncian soketnya berada di bawah ya, berada di bawah seperti ini. Nah ini. Nah terus untuk urutannya pemasangannya bagaimana ya. Nah untuk pemasangannya yang kalau di kiprok tadi ya, yang nomor 1 itu yang di sini, kalau di CDI ini ya nomor satunya ini 1 2 3 4 5 ya, 4 5 6 ya, ada 6 tapi kosong, yang 6 kosong 0. Terus nantinya nomor 4 juga tidak dipakai, yang dipakai hanya nomor 1 2 3 5 ya. Yang 1 ini bukan soket original ya, soket mitasinan ya, soket mitasi. Nah jadi yang soket nomor 1 itu warna merah ini menuju ke massa atau ground ya, disambung ke kabel hijau. Terus yang nomor 2 ini soket nomor 2 warnanya putih, ini adalah pulser ya, massa pulser ini disambung ke kabel warna biru strip kuning ya, kuning. Nah kalau tidak ya dilihat dari dari kabel pulsernya yang dari bawah itu warnanya apa, atau kalau tidak di AVO ya. Jadi kabelnya itu ikut di soket sepul ya, output sepulnya ya. Jadi biasanya warna biru strip kuning. Terus yang nomor 3 ya, 1 2 ya, atau massa pulser, dan yang ini ke coil ya, ke coil. Jadi yang soket nomor 3 itu ke coil. Kalau di Mega Pro atau Neotech itu warna kabel yang ke coil menuju ke coil itu warna hitam strip kuning, itu ke coil. Nah
Lanjut yang nomor 5. Nomor 4 tidak dipakai ya. Nah, ini tidak saya kupas. Nomor 5 itu soket untuk 12 volt ya, ini 12 volt. Jadi yang soket kecil ini hanya satu kabel karena yang satunya tidak dipakai. Input 12 volt itu kita ikutkan kabel warna hitam ya, kabel warna hitam yang kemarin sudah atau yang tadi sudah saya sebutkan. Warna hitam itu dari apa output atau positif kontak ya, maaf, positif kontak ya, ini positif kontak. Jadi jangan disambung ke positif aki. Positif kontak dan positif aki itu berbeda. Positif kontak ada arus ketika kontak di on kan. Kalau positif aki ya, ini arusnya tetap ada ya, walaupun kontak off, soalnya ini sudah tersambung dengan aki, kecuali sekringnya putus ya, kecuali sekringnya putus itu. Nah, jadi disambung ke kabel warna hitam atau positif kontak agar nanti ketika kontak di on kan hidup, ketika di kontak dimatikan mati ya itu. Nah, jadi itu ya, semuanya sudah ya, semuanya sudah, kita tinggal merapikan. Terus kalau perlu ya di solder ya, di solder. Terus sambungannya diisolasi semua, dicek, baru bisa dirapikan dan dipasang atau dicoba dulu ya. Lebih baik dicoba dulu sebelum dirapikan dengan solasi ya. Dicoba dulu pakai aki atau dicoba langsung ke motor ya. Kalau ini memang sengaja tidak dirakit di atas motor, tapi di sini ya, di bawah, karena motornya belum jadi ya, motornya belum jadi, mesinnya juga belum naik, rangkanya belum siap, jadi kita rakit di bawah ya. Oke, jadi tipnya seperti itu. Kalau rakit kabel tidak di sepeda motor ya, tidak terpasang di sepeda motor, intinya adalah itu avometer ya, kuncinya di itu. Dan harus hafal warna kabel, dan juga yang terpenting juga adalah tujuan kabelnya ya, tujuan kabelnya kemana ya. Oke, itu saja dari saya. Apabila penjelasan ini kurang jelas ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya, di bawah ya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk memotivasi saya agar terus memberikan tips-tips tentang otomotif yang lain ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.